1939, Jerman memicu Perang Dunia Kedua. Perang ini menyeret banyak sekali negara untuk terlibat di dalamnya. Perang yang memakan tak kurang dari 70 juta korban jiwa berlangsung dari tahun 1939 hingga 1945. Dan Jerman jugalah yang mengalami kekalahan dan menyerah kepada sekutu pada perang itu. Sama seperti Perang Dunia Pertama, Jerman lagi-lagi harus memikul konsekuensi sebagai pihak yang dikalahkan. Banyak konsekuensi yang harus ditanggung dan salah satunya merelakan wilayahnya diokupasi oleh negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua. Hal itu pula yang turut serta membidani dua kekuatan baru saat itu, dan perang baru yang membuat nasib Jerman terbelah menjadi dua. Perang Dunia Kedua. Kala itu, Jerman di bawah Nazi boleh saja banyak memenangkan pertempuran hingga hampir mencapai jantung Uni Soviet. Namun, yang lebih penting daripada memenangkan pertempuran adalah memenangkan perang itu sendiri. Kekuatan sekutu akhirnya mampu membanting Jerman hingga pada April dan Mei tahun 1945, Jerman pasrah digempur di pertempuran terakhirnya, Battle of Berlin. Pertempuran itu menutup teater Perang Dunia Kedua di front Eropa. Jerman menyerah kepada sekutu. Setelah Jerman menyerah, negara-negara sekutu berkumpul di konferensi Potsdam yang digelar pada tanggal 17 Juli hingga 2 Agustus tahun 1945 di kota Potsdam, Jerman. Konferensi itu membicarakan tentang membangun ulang Eropa pasca perang yang telah mereka alami dan juga pembagian wilayah Jerman. Jerman dibagi menjadi 4 wilayah okupasi yang masing-masing dikuasai 4 negara besar, yaitu Uni Soviet, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Di konferensi ini pula, Berlin yang telah luluh lantah tersisa puing-puing pasca perang ikut dibagi menjadi 4 wilayah okupasi. Jerman pun kembali dibangun setelah itu, namun tak ada hasil signifikan. Tahun demi tahun tak ada kemajuan yang pesat, terutama Jerman bagian barat yang minim sekali produksi akan pangan dan kawasan industri. Oleh karena itu, Amerika dan Britania Raya, kemudian Prancis, memutuskan menggabungkan zona okupasi mereka menjadi satu. Setelahnya, Amerika dan Britania mereformasi sistem ekonomi di zona mereka dan memperkenalkan mata uang baru. Keputusan-keputusan tersebut membuat Uni Soviet geram, lalu melakukan blokade terhadap Berlin Barat. Penduduk Berlin Barat tidak mendapat akses makanan, kesehatan, bahan bakar, listrik, dan hal-hal dasar lainnya. Uni Soviet memblokir semua akses jalan kereta, kanal, dan jalan menuju Berlin Barat. Bagi Soviet, Jerman perlu dihukum dan dilucuti kemampuan ekonominya, dipaksa membayar denda perang, serta diambil teknologi industrinya sebagai kompensasi peperangan. Berbeda dengan Uni Soviet, bagi Amerika dan sekutunya, keterpurukan ekonomi hanya akan melahirkan sosok-sosok diktator seperti Hitler di masa yang akan datang. Blokade Berlin sangat berdampak besar pada meruncingnya konflik ideologi antara Uni Soviet dan blok barat seperti Amerika. Amerika mengatasi blokade Berlin dengan operasi jembatan udara yang berupa pengiriman suplai logistik dengan jumlah besar ke daratan Berlin melalui jalur udara yang tidak bisa Uni Soviet ganggu. Keberhasilan operasi ini berbuntut pada berakhirnya blokade Berlin di tahun 1949. Namun, masalah baru datang. Lahirnya Republik Federal Jerman dan Republik Demokratik Jerman di tahun yang sama menjadi simbol awal perang dingin antara dua kekuatan, Blok Timur dan Blok Barat. Republik Federal Jerman atau sering disebut Jerman Barat lahir dari zona okupasi Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Dibentuk di tahun 1949
Jerman Barat menjadi simbol blok Barat selama Perang Dingin. Dengan bantuan yang diterima dari Amerika, Jerman Barat mampu membangun ekonominya kembali dengan pesat, sehingga sering disebut keajaiban ekonomi Jerman Barat. Jerman Barat terdiri dari beberapa negara federal. Berlin dianggap menjadi salah satu negara federalnya, walau berada jauh di dalam daerah Jerman Timur. Oleh karena itu, Berlin Barat tetap memiliki hubungan dengan Jerman Barat dan tetap penting bagi mereka. Berlin Barat saat itu dikurung oleh Jerman Timur yang bernama Republik Demokratik Jerman. Penduduk Berlin Barat harus melewati begitu banyak pos pemeriksaan jika ingin keluar dari sana. Berbicara soal Jerman Timur, negara yang dibentuk pada tahun yang sama dengan Jerman Barat ini menjadi simbol Uni Soviet selama Perang Dingin. Jerman Timur dianggap menjadi negara satelit Uni Soviet selama Perang Dingin. 13 Agustus 1961, tembok Berlin mulai dibangun oleh Jerman Timur saat malam hari ketika rakyat Berlin sedang tertidur. Tembok ini dibangun memotong pusat kota Berlin dan membatasi mereka yang ada di timur dan barat. Saudara, keluarga, rekan, banyak orang terpisah saat itu. Katanya, tembok ini dibangun untuk membendung pengaruh dari kapitalisme barat. Namun, pada faktanya, tembok ini dibangun untuk mengurung yang di dalam agar tidak keluar. Tembok Berlin kedepannya direnovasi dengan penjagaan yang semakin ketat. Ketimpangan yang terjadi antara dua Jerman memanglah sangat kontras. Kehidupan yang ada di Jerman Barat begitu bercahaya. Orang-orang hidup dengan bebas dan layak. Gaya hidup yang dipengaruhi kebebasan ala negara-negara barat dan semangat untuk membangun Jerman kembali setelah hancur. Tingkat pengangguran yang rendah membuat Jerman Barat seolah negara idaman bagi rakyat mereka di seberang timur. Jerman Timur sendiri yang tentunya bercorak sosialisme dengan ekonomi terpimpinnya tak akan beda jauh dengan negara komunis lainnya. Kehidupan yang selalu diawasi oleh pemerintah, kehidupan bermasyarakat yang sangat diatur, kemiskinan, budaya kerja yang tak nyaman. Hal-hal ini membuat rakyat Jerman Timur tidak betah di sana. Di Berlin tercatat, total 2,5 juta penduduk Berlin Timur melarikan diri ke Berlin Barat. Dibangunnya tembok Berlin menjadi simbol pemisah dan perseteruan dua kekuatan blok Barat dan blok Timur. Perintah untuk menembak siapapun yang melintasi tembok Berlin dan juga penjagaan yang ketat di tembok itu menjadi sebuah kesulitan untuk kabur. Setidaknya 140 orang meninggal saat mencoba kabur melintasi tembok ini. Bagi mereka yang berhasil, setidaknya mereka mendapat kehidupan yang lebih layak di Berlin Barat. Selama 28 tahun, tembok Berlin berdiri kokoh menjadi sebuah simbol tirai besi dan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur. Runtuhnya tembok Berlin juga menjadi pertanda berakhirnya perang ideologi blok Barat dan blok Timur. Jerman Timur yang mereformasi beberapa aturan terkait pelonggaran imigrasi, Uni Soviet yang kolaps, serta demonstrasi rakyat Jerman Timur akhirnya menjadi batu nisan bagi tembok Berlin. 9 November 1989, rakyat Berlin Timur dan Berlin Barat berkumpul di tembok Berlin, berdemonstrasi, lalu pada akhirnya merobohkan tembok tersebut. Orang-orang dengan tangan kosong, palu, dan apa saja yang ada pada saat itu mulai menghancurkan simbol pemisah rakyat Jerman itu. Tembok yang memisahkan rakyat Jerman, tembok yang menjadi tubuh perang dingin, dan tembok yang menjadi tiang permulaan reunifikasi Jerman.